Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dadang Kurniawansyah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Manado dengan nomor peserta PPG 2019004759293. Pada saat ini saya mengajar di SDN 215 Rancasagatan, Kota Bandung. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu mata ujian dalam ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi pada kelas 6, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Selamat menyaksikan hasil rekaman video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kalau Bapak tanya seperti itu, ya kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu, bisa nggak? Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita harus senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, ya. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran untuk hari ini, hari pertama kita sekolah, ya. Nah, sebelumnya silakan nanti absensinya dilihat lagi, barangkali lupa mengabsen, nanti di grup ya dilihat lagi. Bapak tadi sudah lihat sudah pada masuk, alhamdulillah, tapi di ini ada beberapa yang belum masuk. Kita doakan teman-teman kita yang pada hari ini sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan yang tadi ada yang izin, mudah-mudahan semua urusannya, semua keperluannya dilancarkan. Nah, kita akan belajar ini ya. Kelas 6 ini kita akan belajar tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabat. Ya, jadi tentang tumbuhan dan sahabat. Baik, untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya Bapak persilakan pimpin oleh Bisma. Silakan Bisma. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ya. Ya. Terima kasih Bisma sudah bersedia untuk memimpin doa. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Nah, kita harus selalu berdoa karena setiap langkah dan kegiatan kita itu biar menjadi ibadah. Seperti biasa, jadi kita biasakan untuk selalu membaca di setiap awal pembelajaran. Jadi untuk setiap awal pembelajaran biasakan untuk selalu membaca. Ya, boleh membaca buku, boleh. Buku pelajaran boleh, buku cerita boleh, buku komik juga boleh, silahkan. Yang penting kalian membaca. Alat tulisnya sudah disiapkan belum? Kalau sudah, diangkat angkat tulisnya. Ya, alat tulisnya sudah disiapkan ya. Oke, siap. Makasih. Agar kita bersemangat, Bapak akan mengajak kalian dulu untuk tepuk semangat. Nah, ada yang sudah tahu tepuk semangat? Tepuk semangat.
Nah, semangat, gitu ya. Harus yang semangat, siap. Serempak ya. Tepuk semangat. Nah, ya, terima kasih ya. Dan dengan semangat kalian ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan apa yang kita pelajari ini bisa ditangkap dengan baik. Ya, baik. Selanjutnya, nih ada gambar ini lihat. Coba kalian bisa lihat nggak? Ini gambar apa ya? Siapa yang bisa mengutarakan nih setelah melihat gambar di samping? Apa yang bisa kalian sampaikan? Coba lihat gambar itu ada gambar apa saja? Gambar monyet. Ya, bagus. Terima kasih. Apa lagi? Gambar apa lagi? Enggak. Yang dua orangnya itu siapa? Pelajar. Seperti kalian ya. Mereka itu adalah pelajar seperti kalian. Nah, coba kalian lihat itu pegang apa? Mendadak. Pegang papan dada. Terima kasih ya. Terima kasih terus. Ya, ada yang sedang memegang papan dada. Artinya tidak hanya papan dada ya. Itu adalah papan dada yang ada kertasnya dan kertasnya megang pulpen. Terus ada gambar apa lagi? Coba lihat pohon, ada pohon, ya. Terus ada apa lagi yang di pinggir ini? Kira-kira apa ya yang di pinggir itu? Padi. Ya. Ya, ada anak yang sedang apa? Ada pegang dada, pegang pulpen. Ya, bertanya kepada yang ini melihara padi. Jadi mereka itu kira-kira sedang apa ya? Dan bisa jawab ya. Jadi mereka itu, terima kasih tadi yang sudah jawab ya. Jadi mereka itu sedang melakukan pengamatan, ya, sedang melakukan pengamatan pada tanaman atau pada tumbuhan dan juga bertanya kepada itu tuh ada petani di situ. Ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, tadi kan sedang melakukan pengamatan ya. Nah, kita akan pelajari ini, teks yang berdasarkan laporan hasil pengamatan. Kemudian, yang kedua, menganalisis fakta-fakta berdasarkan teks laporan. Jadi, kita akan mencari fakta-fakta, menemukan fakta-fakta dari laporan hasil pengamatan. Yang selanjutnya, kita akan menganalisis proses perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Tadi kalian lihat ada padi kan? Nah, kita akan salah satu contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif itu adalah padi. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti ya. Kemudian selanjutnya, kalian dapat membandingkan 4 macam penyerbukan ya pada tumbuhan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita bisa semuanya ya. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya ya, yang akan Bapak nilai ada 3 aspek, ada kriteria. Pertama pengetahuan. Nanti di akhir kita akan ada ini ya, kita akan ada pertanyaan atau kuis nanti di akhir pembelajaran. Kemudian ada penilaian sikap, ya, penilaian sikap. Kemudian ada penilaian keterampilan. Bagaimana nanti kalian menyampaikan hasil pekerjaannya itu akan dinilai oleh Bapak. Kemudian sikap dalam melaksanakan kegiatan ini juga ya. Dilihat ini lagi awal, barangkali ada yang sambil tiduran gitu ya. Semuanya akan Bapak nilai. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi dulu sama-sama ya. Judul lagunya Dari Sabang Sampai Merauke.
Tadi lagu tentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa sih isi lagu yang sudah tadi kita dengar bersama? Luas. Luas. Yang jawab tadi siapa? Safa ya? Safa. Safa. Safa tuliskan di sini ya. Indonesia negara yang luas. Ya, negara yang luas. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Berjajar pulau-pulau. Nah, artinya di Indonesia itu banyak apa? Pulau. Iya. Siapa yang jawab tadi? Yang pertama, Asri ya. Asri jawab tadi, Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Terdiri dari pulau-pulau. Nah, kemudian terakhir satu orang lagi. Indonesia itu kaya akan apa? Coba. Rempah-rempah. Rempah-rempah. Apa lagi? Daya. Sumber daya alam ya. Indonesia itu kaya sumber daya alam. Tadi yang jawab siapa ya? Aldina Putri. Bapak tuliskan ya. Aldina. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Itu ya. Menurut Sapa, isi lagu itu Indonesia itu berdasarkan lagu tadi, Indonesia adalah negara yang luas. Kemudian yang kedua, kata Asri, Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Jadi Indonesia mah pulau-pulau, tidak kayak negara lain ya, satu pulau. Kemudian yang ketiga, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ini kata Aldina. Terima kasih Aldina, Sapa, dan Asri. Terima kasih ya. Yang lain nanti jawab juga ya. Nih, tadi kata Aldina, Indonesia akan sumber daya alam. Coba yang kalian lihat di sekitar kalian, sumber daya alam apa, atau khususnya kita ketumbuhan ya. Tanaman apa yang banyak kalian jumpai di sekitar rumah kalian? Ketika kalian makan, kira-kira itu tumbuhannya tumbuhan apa ya? Padi. Ya, betul. Jadi Indonesia itu kaya akan padi ya, makanya beras itu dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, Bapak punya masalah nih, lagi ngehulung, lagi bersedih ya, Pak Samin lagi bersedih. Pak Samin itu kenapa? Nah, kita akan selidiki atau kita akan bantu nanti Pak Samin, tentunya dengan menggunakan LKPD yang sudah disediakan. Kemarin Bapak sudah bagikan LKPD ya. Silahkan dibuka dulu WA-nya boleh, atau yang sudah di print boleh dibuka di situ LKPD, atau bisa dituliskan juga di buku tulisnya ya. Nah, kalian tuliskan berdasarkan gambar ini ya. Pada LKPD halaman 2 ya, yang langkah 1, kalian tuliskan permasalahan apa kira-kira yang sedang dihadapi Pak Samin ya. Kalian tulis saja jawabannya nanti di buku ya. Kalian tuliskan jawabannya di buku. Kira-kira itu kenapa? Ya. Tuliskan saja di buku. Ya. Kemudian yang kedua, tuliskan saran kalian untuk Pak Samin pada LKPD halaman 2 ya, dengan langkah pembelajaran yang kedua, dengan langkah pada LKPD yang kedua. Nah, jadi tujuan kita hari ini akan membantu permasalahan yang dihadapi oleh Pak Samin. Kalian lihat gambarnya itu Pak Samin kenapa ya? Bersedih karena padinya kering. Pak Samin bersedih karena padinya kering ya. Kalau padi kering, kita bisa mendapatkan beras nggak dari situ? Enggak. Ya, tidak ya. Kalau padinya kering, kita tidak akan bisa mendapat beras. Karena Pak Samin mengalami gagal panen. Ya, jika melihat orang yang bersedih, kalian Bapak harapkan bisa berempati ya. Bisa berempati itu maksudnya kalian bisa ikut merasakan kesedihan Pak Samin. Sehingga timbul nanti rasa ingin untuk membantu. Ingin nggak kalian membantu Pak Samin? Mau nggak?
Mau. Mau, ya. Ya. Oh, alhamdulillah. Kita harus menjadi orang yang senang menolong. Jadi pertanyaan pertama itu langkah 1 itu permasalahan apa yang dihadapi Pak Samin? Silahkan kalian tulis. Kemudian langkah 2-nya tuliskan saran kalian untuk Pak Samin. Nah, kalian kan ingin menolong. Kalian harus memberikan saran kepada Pak Samin. Langkah ketiganya, apakah Pak Samin perlu memiliki pengetahuan tentang cara yang benar untuk menanam padi? Tadi langkah ke-1 ini sudah ya. Langkah kedua ini silahkan kalian tuliskan jawabannya. Kemudian langkah ketiga, nah kalian cukup menceklis atau menuliskan di buku tulis perlu tidak Pak Samin pengetahuan tentang cara yang benar untuk menanam padi. Tinggal checklist ya atau tidak. Jika jawabannya iya, salah satu cara untuk mengetahui cara yang benar untuk menanam padi adalah dengan membaca laporan hasil pengamatan tanaman padi. Dari sini nanti Pak Samin bisa. Nah, sebelum ke Pak Samin, kalian dulu harus pahami ya laporan hasil pengamatan pertumbuhan tanaman padi. Kalian baca. Kemudian selanjutnya ada ini langkah kerja yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, struktur dari laporan hasil pengamatan itu ada informasi umum, yang kedua ada fakta-fakta, kemudian ada kesimpulan. Bapak jelaskan dulu sedikit ya. Untuk informasi umum itu adalah informasi yang secara menyeluruh atau secara umum yang dapat kita peroleh dari teks. Kemudian struktur yang kedua adalah fakta-fakta disertai dengan angka dan data. Nah, coba kalian nanti amati di teks ini ada angka-angka atau ada fakta-fakta atau kejadian atau data yang benar-benar bisa terukur ya, bisa hari, bisa ukuran ya, cara ya. Kemudian buat kesimpulannya. Nah, kalau kesimpulan berdasarkan hasil tadi kalian membaca bisa diperoleh nanti kira-kira kesimpulannya apa. Sudah mulai ada yang cemberut, kita tepuk semangat dulu ya semuanya. Gerakannya saja cukup. Tepuk semangat. Ya. Informasi umum yang bisa kita dapatkan adalah apa? Kalian tuliskan, temukan atau menemukan fakta-fakta yang terdapat dalam teks. Nah, fakta-fakta yang terdapat pada teks adalah, ingat tadi kata Bapak, kalau fakta-fakta yang ada di teks itu ada angka, memuat angka, bisa ada hari, ya, bisa ada ukuran, bisa ada cara, ya, cara bagaimana misalkan menanam padi yang benar. Dan selanjutnya yang terakhir menentukan kesimpulan, ya, menentukan kesimpulan berdasarkan apa yang kalian sudah baca tadi. Ada yang merasa kesulitan? Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh angkat tangannya, ditanyakan ke Bapak. Silahkan dikerjakan dulu. Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan 2 menit lagi ya. Nanti kalau misalkan ada yang kesulitan nanti kita sama-sama. Silahkan kalau yang ada temannya boleh berdiskusi bersama teman. Nah, boleh juga kalau merasa kesulitan berdiskusi dengan keluarga, boleh silahkan. Nah, baik yang tadi selesai ya, yang tadi. Oke semua, boleh memperhatikan dulu layarnya kembali, boleh memperhatikan layarnya kembali. Silakan videonya dinyalakan. Perhatikan layar kembali. Kita akan menyaksikan sebuah tayangan. Ini tentang ada kaitannya tadi dengan padi tadi ya. Padi tadi. Jadi padi tadi merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, berkembang biak secara generatif. Nah, nanti ini juga sebagai bahan informasi untuk Pak Samin nanti kalian bisa jelaskan ke Pak Samin. Kita saksikan bersama-sama ya.
perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Tadi tayangan tadi itu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jelas. Tadi sudah kalian saksikan tayangan videonya. Ya, sekarang Bapak ingin tanyakan, perkembangbiakan generatif tumbuhan itu apa? Bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan? Tadi dengan cara generatif, ya. Dengan cara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Satu orang dulu. Ya, siapa? Asri Kiranti, boleh. Perkembangbiakan generatif itu tadi apa? Perkembangbiakan secara apa? Kawin. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan secara apa, Risa? Ya, secara kawin. Ada lagi yang mau jawab? Yang kedua siapa? Ariel? Menyebutkan tanaman. Ya, Bapak tuliskan ya di sini. Ariel tadi menjawab penyerbukan tanaman. Serbuk sari. Iya, terima kasih Darul. Serbuk sari menempel pada putik. Terima kasih Darul. Berdasarkan video tadi, ya, ada dua proses perkembangbiakan generatif. Ya, prosesnya apa saja? Tadi ada dua. Ada yang bisa jawab? Penyerbukan dan buahan. Iya, terima kasih Sipa. Tepuk tangan semuanya buat Sipa dan teman-temannya tadi yang sudah menjawab. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih ya. Ada Sipa, ada Nursela, tadi ada Darul, ada Ariel yang sudah menjawab. Jadi ada dua ya, penyerbukan, pembuahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nih ada gambar ini. Di LKPD juga ada ya. Nah, tadi kan di video tadi ada ini ya, bagian-bagian bunga tadi ada apa saja. Ini ada kotak. Kalian di LKPD silakan dituliskan saja. Misalkan ini gambar apa, nomor berapa, tinggal kalian tuliskan saja nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Masing-masing kotak satu nomor ya. Bunga. Kenapa kita harus mempelajari bagian-bagian bunga? Karena penyerbukan dan pembuahan tadi terjadinya atau prosesnya terjadi pada bunga ya. Terjadinya pada bunga. Putiknya mana, mahkotanya mana, benang sarinya yang sebelah mana, kepala sari sebelah mana, bakal buahnya. Kita lanjutkan mengenai penyerbukan. Ya, ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan tetangga. Kalian tinggal tarik garis antar kotak. Misalkan kotak penyerbukan tetangga itu terjadinya di mana? Penyerbukan tetangga itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih
Satu tumbuhan. Jadi dalam satu tumbuhan ada 2 bunga. Jadi putik yang benang sari di sini, ya. Benang sari yang ada di sini nih di bunga yang pertama, dia jatuhnya di bunga yang kedua tapi pada tanaman yang sama. Kalau penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Kalau yang ketiga, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu penyerbukan atau serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Bastar, misalkan mawar merah sama mawar putih misalkan, beda varietasnya, ya. Kemudian yang keempat, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri mah, jadi penyerbukannya terjadi pada bunga itu sendiri, ya. Dari atas ini jatuh ke bawahnya. Benang sarinya atau serbuk sarinya jatuh ke putik pada bunga itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalian buat dalam itu ya. Di LKPD-nya tinggal ditarik garisnya. Kalian cocokkan mana yang sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Penyerbukan tetangga itu ke yang mana, penyerbukan silang itu ke yang mana. Silahkan ya. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengajak kalian bermain dulu. Ya, semua boleh dibuka mic-nya, mikrofonnya dibuka dulu. Kita akan bermain dulu sebentar. Ya, judul permainannya adalah bekal tamasya. Judul permainannya apa? Bekal tamasya. Ketika Bapak sebutkan satu tempat, ya, kalian harus menentukan satu bekal. Apa saja, benda bebas. Contoh, Bapak sebutkan Bali. Bapak tunjuk nanti kalian harus menyebutkan mau bekal apa. Contoh, Bali. Nah, Bapak akan membawa bekal apel misalkan. Nanti akan menentukan kalian boleh ikut atau tidak berdasarkan bekalnya. Bapak ingin mengajak Ariel ke Bali. Ariel mau bekal apa? Nasi. Ke Bali bawa nasi. Nggak boleh, Ariel nggak bisa ikut. Bapak tanya ke Bisma. Bapak mau bawa Bisma ke Bali. Bisma mau bekal apa? Makanan. Ke Bali bawa makanan. Nggak boleh. Bapak kasih petunjuk satu yang boleh dibawa ya. Ikan boleh. Pakaian. Pakaian. Bawa pakaian ke Bali. Nggak boleh. Septi ke Bali mau bawa apa? Hah? Pakaian. Bawa pakaian? Nggak boleh pakaian. Bawa uang, Pak. Ke Bali bawa uang. Nggak boleh. Yang boleh itu ikan. Ikan boleh. Bawa buahan, Pak. Bali bawa buah-buahan. Boleh. Ya, tepuk tangan. Tadi siapa yang jawab? Apa? Ke Bali bawa apa? Sayuran. Ke Bali bawa sayuran. Maaf, belum bisa diajak. Bapak ganti tempatnya ya. Bapak ganti tempatnya. Bapak mau ajak kalian ke Aceh. Ke Aceh ya. Kalian mau bawa apa? Untuk petunjuknya nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Biar kalian terpikir dari sekarang ya. Ya. Ke Aceh itu yang bisa dibawanya adalah anggur, bisa bawa cabai, bisa bawa harimau. Harimau bisa dibawa ke Aceh. Bisa. Kucing. Ke Aceh bawa kucing. Nggak boleh. Kalau harimau boleh. Kucing tidak boleh. Bawa jeruk, Pak. Ke Aceh bawa jeruk. Jeruk mah nggak boleh. Kalau cabai boleh. Ke Aceh bawa jeruk nggak boleh. Bawa cabai boleh. Kita lanjutkan permainannya di pembelajaran selanjutnya ya. Nanti akan Bapak tunjuknya. Kalian berpikir. Nah, kita lanjutkan. Silakan. Ada yang bisa menyampaikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Sari menempelnya pada putih. Ya, betul. Itu perkembangbiakan secara generatif. Ya. Penyerbukan dan pembuahan. Iya, betul. Proses
penyerbukan dan pembuahan. Ya. Terima kasih telah menyampaikan hasil pekerjaan LKP. Nih, yang pertama menganalisis teks laporan hasil pengamatan. Ada gimana struktur hasil pengamatan tadi? Satu, apa? Informasi umum. Ya, yang keduanya Topak tahu. fakta-fakta. Yang ketiganya Kesimpulan. kesimpulan. Terima kasih. Pinter semuanya ya. Yang kedua yang kita pelajari adalah menganalisis proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tadi perkembangbiakan generatifnya gimana? Menempelnya serbuk sari pada putik. Iya, betul. Tadi prosesnya ada dua. Prosesnya apa saja yang dua itu? Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan dan pembuahan. Terima kasih, pinter semuanya ya. Yang ketiga, macam-macam penyerbukan. Nah, tadi ada apa aja yang 4 itu? Penyerbukan. Ya, betul. Ya, silakan sama-sama jawab. Yang kedua, Penyerbukan tetangga. ya. Yang ketiga, Penyerbukan hasil. ya. Yang terakhir, ya. Silakan, Pak. Ya, dan sudah kita pelajari hari ini, alhamdulillah semuanya sudah bisa menyimpulkan. Selanjutnya Bapak akan kasih soal, ya, soal evaluasi, tapi berupa mainan lagi, kayak game lagi. Bapak linknya akan share di grup, silahkan kalian tinggal klik saja, kalian kasih nama. Jadi kita akan bermain lewat quiz. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ketika Bapak kasih aba-aba jawab, kalian harus menjawab. Silahkan diklik. Setelah semuanya masuk, nanti Bapak akan mulai permainannya. Bapak mulai soalnya. Buka WA-nya dulu, kemudian ada di situ link quizzes, kalian klik gitu. Jadi nanti ada yang nilai tertinggi ya, siapa juaranya nanti dapat hadiah. Ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Waktunya 30 detik. Silakan jawab, waktunya 30 detik. Ya, cepat. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya siap? Ya. Waktu terus berjalan. 30 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Lima, 4, 3, 2, 1. Habis. Siap? Iya, itu tadi telah selesai ya.
Wah, selamat kepada juara pertamanya tadi. Manfaatnya apa kita belajar hari ini? Ada manfaatnya nggak? Khususnya tadi buat Pak Samin ya. Buat Pak Samin tadi, jadi kita tahu, mengetahui bagaimana cara menanam padi yang benar. Itu tadi kegiatan yang paling kalian sukai tadi. Pada kegiatan yang mana? Iya, pada bagian menonton ya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Bapak. Cukup ya? Udah. Iya, Ya. cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa ditangkap dengan baik ya. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya kita masih tentang perkembangbiakan generatif ya. Kita masih akan mempelajari ini tentang penyerbukan dibantu oleh hewan apa saja. Kemudian juga nanti ada perkembangbiakan secara vegetatif. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tutup dulu dengan doa ya. Pimpin doa Bisma. Alhamdulillah pelajaran itu sudah selesai. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bisma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bernyanyi bersama nih lagunya. Ya. Ada yang tahu lagu apa? Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih dari Bapak ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Sehat selalu untuk kita semua ya. Sambil bernyanyi boleh sambil berjoget. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kita harus selalu ya dengan semua memastikan kita terhindar dari semua penyakit dan virus yang sedang melanda negeri kita ini. Kita doakan semuanya segera selesai ya, kita bisa belajar